Larutan penyangga dalam industri pengalengan makanan. Larutan penyangga atau sering disebut juga larutan buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH-nya dari perubahan drastis, meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Kemampuannya ini sangat penting dalam berbagai aplikasi industri. Salah satunya adalah pada pengalengan makanan. Dalam industri makanan dan minuman ringan, natrium asetat CH3COONA dan asam sitrat C6H8O7 kerap digunakan. Kedua senyawa ini bersama dengan komponen lain berperan sebagai pengawet alami yang efektif. Tujuan utama penggunaan larutan penyangga dalam pengalengan makanan adalah untuk menjaga pH makanan olahan dalam kaleng agar tidak mudah rusak atau teroksidasi. Stabilitas pH ini penting karena yang pertama, mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur memiliki rentang pH optimal untuk pertumbuhannya. Dengan menjaga pH makanan dalam kaleng tetap pada kisaran yang tidak ideal bagi mereka, pertumbuhan mikroorganisme dapat dihambat secara signifikan, sehingga memperpanjang masa simpan produk. Yang kedua, mempertahankan kualitas. Perubahan pH yang drastis dapat mempengaruhi rasa, warna, tekstur, dan aroma makanan. Larutan penyangga membantu menjaga kualitas sensorik ini tetap stabil sepanjang penyimpanan. Yang ketiga, mencegah korosi kaleng. Beberapa jenis makanan dapat bersifat asam dan berpotensi menyebabkan korosi pada kaleng kemasan. Larutan penyangga membantu menstabilkan pH sehingga meminimalkan risiko korosi. Selanjutnya, apa sih campuran larutan penyangga yang digunakan? Pada kasus pengalengan makanan, larutan penyangga umumnya terbentuk dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Contoh yang paling sering digunakan dan relevan adalah yang pertama, asam sitrat C6H8O7 dan natrium sitrat Na3C6H5O7. Asam sitrat adalah asam triprotik atau asam lemah, dan natrium sitrat adalah garam dari asam sitrat yang bertindak sebagai basa konjugasinya. Campuran ini membentuk sistem penyangga yang efektif dan sering digunakan dalam produk seperti buah-buahan, selai, jelly, dan minuman. Yang kedua adalah asam asetat CH3COOH dan natrium asetat CH3CONA. Natrium asetat sendiri bisa menjadi bagian dari sistem penyangga dengan asam asetat. Sistem ini juga umum digunakan dalam produk makanan, terutama pada produk-produk yang memerlukan pH sedikit asam. Apa sih efek jika larutan penyangga berlebihan asam atau basanya? Nah, jadi larutan penyangga dirancang untuk menahan perubahan pH, tetapi ada batasnya. Jika penambahan asam atau basa berlebihan atau di luar kapasitas penyangga, maka akan terjadi perubahan pH yang signifikan dengan efek yang merugikan. Jadi, jika larutan penyangga terlalu asam atau kelebihan asam, maka yang terjadi adalah penurunan pH yang drastis, perubahan rasa, degradasi tekstur, kerusakan nutrisi, dan peningkatan risiko korosi. Dan jika larutan penyangga memiliki basa yang berlebih atau kelebihan basa, yang pertama ada peningkatan pH yang drastis, perubahan rasa, perubahan warna, pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Dalam industri pengalengan makanan, larutan penyangga berperan penting untuk menjaga pH optimal produk, yang bervariasi tergantung jenisnya. Makanan berasam tinggi dengan pH di bawah 3,7 untuk buah sitrus, makanan asam dengan pH 3,7 sampai 4,6 seperti produk tomat, dan makanan berasam rendah dengan pH di atas 4,6 seperti daging atau sayuran, yang paling kritis karena potensi pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum, sehingga memerlukan sterilisasi komersial intensif. Jika pH produk terlalu asam,
penambahan basa lemah seperti natrium sitrat dapat menaikkan pH. Sebaliknya, jika terlalu basah, penambahan asam lemah seperti asam sitrat akan menurunkannya. Dengan semua penyesuaian yang dilakukan bertahap, hati-hati, menggunakan bahan food grade, dan berdasarkan pengukuran yang akurat, akan menjaga keamanan serta kualitas produk ke depannya.